Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Saya sangat berharap teman-teman di rumah senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan untuk teman-teman di rumah harus produktif nih. Sebelumnya mohon maaf, bisa ini suara pujian di masjid dekat rumah saya apakah masuk gitu? Iya, tidak apa-apa. Saya juga ada ini kondangan di sebelah itu. Ya baik, saya ulangi lagi gitu berarti. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Saya sangat berharap teman-teman di rumah senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa serta senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan untuk teman-teman di rumah harus produktif nih. Daripada teman-teman bingung dengan melakukan kegiatan seperti apa di rumah, atau capek scroll TikTok nih teman-teman. Teman-teman bisa pantengin channel YouTube Media Kesmas IKBW Kediri yang memberikan informasi yang bermanfaat di program Public Health Talk. Yang kali ini bersama saya Alfi Rahmatin di beberapa menit ke depan akan membahas terkait prospek kerja kesehatan masyarakat. Bersama narasumber kita hari ini ada Ibu Reni Nugraheni, SKM MMKes. Nah, beliau adalah salah satu dosen Prodi S1 Kesmas di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Kita sapa terlebih dahulu teman-teman narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ibu Reni. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alfi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Reni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Mohon izin bertanya nih Bu, untuk kesibukan Bu Reni saat ini selain menjadi dosen, apa saja Bu untuk kesibukannya? Kesibukan saya menjadi dosen tentu saja saya aktif melaksanakan Tridharma ya, pendidikan, mengajar, membimbing, gitu, menulis buku, kemudian meneliti pengabdian masyarakat itu. Dan kemudian penunjang lainnya seperti menjadi panitia kegiatan di IIK Baktiwiyata. Kemudian selain kegiatan dosen, saya sedang studi sekarang, melanjutkan studi S3 Kesehatan Masyarakat di UNS di Solo. Terus juga kalau hari Minggu begini kesibukannya ya di rumah ya, ibu-ibu memasak, beres-beres begitu. Ya, luar biasa hebatnya Bu Reni, selain menjadi dosen tetap mengingat kewajibannya sebagai ibu dan sedang melakukan menempuh pendidikan di Universitas Negeri Solo. Semoga lancar Ibu ya. Amin. Amin. Baik Bu, selanjutnya kita masuk ke sharing terkait prospek kerja Kesmas. Sebelum masuk ke tanya jawab nih Bu, boleh dijelaskan terlebih dahulu definisi Kesmas menurut Ibu Reni itu seperti apa? Dipersilahkan. Kesehatan masyarakat itu kan sebenarnya pengertian ilmu kesehatan masyarakat itu kan kita bicara belum SKM-nya ya, tapi IKM, ilmu kesehatan masyarakat, itu kan kombinasi dari ilmu pengetahuan, keterampilan, ada moral dan etika di dalamnya ya, juga yang diarahkan pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan semua orang. Jadi memperpanjang hidup melalui tindakan kolektif atau tindakan sosial, jadi untuk mencegah penyakit dan memenuhi kebutuhan menyeluruh dalam kesehatan. Jadi dengan menggunakan strategi ya, salah satunya strategi pemberdayaan masyarakat untuk bisa hidup sehat secara mandiri. Ini seperti itu. Ya, itu IKM, itu adalah definisi ilmu kesehatan masyarakat. Jadi sebuah ilmu pengetahuannya ya, kan masih ingat kan buku dari kesehatan masyarakat itu ilmu dan seni. Jadi bagaimana memberdayakan masyarakat
bagaimana melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat gitu. Baik, teman-teman, seperti yang dijelaskan Ibu Reni terkait definisi Kesmas itu tadi adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, seperti itu Ibu, untuk memperpanjang hidup dan meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan upaya-upaya yang terorganisasi, seperti itu Ibu. Iya, betul. Baik, kita masuk ke pertanyaan inti nih Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang harus dimiliki seorang tenaga kesehatan masyarakat? Monggo Ibu. Ya, pada dasarnya sebenarnya seorang sarjana kesehatan masyarakat itu mempelajari ilmu yang sangat kompleks ya, karena upaya-upaya dalam pencegahan kesehatan masyarakat itu rupanya banyak sekali yang bisa dikerjakan, tidak hanya dari satu dunia saja, artinya tidak hanya di dalam masyarakat. Contohnya misalkan di tempat kerja juga itu juga masuk ranah dari kesehatan masyarakat, karena semua aktivitas manusia yang berpotensi ataupun mempengaruhi kesehatannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, artinya di situ SKM itu bekerja. Jadi kalau bicara kompetensinya ya tentu saja intinya adalah menaungi 8 peminatan yang kita tahu itu ya. Yang pertama, seorang SKM harus bisa memiliki kompetensi untuk melakukan promosi kesehatan ya, dengan menggunakan media, bagaimana cara membuat media dan menggunakan media yang tepat untuk melakukan penyuluhan kesehatan. Kemudian kompetensi pada minat administrasi, kebijakan, kesehatan. Berarti di dalamnya mempelajari apa? Yaitu tentang manajerial program-program kesehatan. Jadi bisa melakukan perencanaan, melakukan pengorganisasian, monitoring sampai evaluasi sebuah program kesehatan atau pelayanan kesehatan. Kemudian ada kompetensi pada kesehatan lingkungan, artinya kompetensinya adalah bagaimana bisa meningkatkan kesehatan lingkungan di dalam masyarakat, ya kan? Salah satunya kayak bisa memberdayakan masyarakat untuk melakukan recycle, ya, gitu ya. Mengelola sampah misalnya itu salah satu kompetensinya gitu. Nah, kemudian ketiga, bisa mencegah dan meningkatkan keselamatan kerja di sebuah perusahaan gitu. Itu kompetensi SKM. Kemudian ini yang nggak kalah penting, the mother of public health, itu kan ilmu epidemiologi. Jadi seorang SKM itu harus punya kompetensi dalam ini melakukan pemetaan penyakit, perjalanan penyakit, sehingga bisa melakukan pencegahan gitu, pencegahan penularan penyakit gitu ya, dan penyebaran penyakit dengan ini tadi skill ini sebagai epidemiolog gitu ya. Nah, jadi melakukan mapping, proyeksi ke depan. Nah, ini didukung dari data biostatistik. Nah, kemampuan dalam mengolah data statistik ini juga kompetensi seorang SKM. Ini yang sebenarnya ini adalah ya sarjana kesehatan lain mempelajari tapi tidak sedalam SKM. Jadi sangat rugi seorang SKM tidak belajar tentang biostatistik dan epidemiologi. Kemudian gizi kesehatan masyarakat. Nah, ini ada bedanya dengan gizi klinis ya. Kalau juga kompetensinya sangat penting ya, mempelajari apa saja faktor dalam sisi gizi ya kan, ketahanan pangan di dalam masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Ini harus tahu gitu, karena gizi ini kan segala sesuatu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan itu akan kita pelajari di SKM. Gizi, kemudian kesehatan reproduksi dan keluarga, ini juga skill dari sarjana kesehatan masyarakat. Bagaimana seorang sarjana kesehatan masyarakat itu bisa mencegah ya kan penyakit-penyakit kesehatan
yang bisa mengganggu kesehatan reproduksi dari masyarakat dan keluarga gitu. Nah, kemudian yang terakhir sudah ya ada 8 yaitu. Jadi ada 8 peminatan itu yang akan dipelajari di dalam S1 Kesehatan Masyarakat yang nantinya begitu lulus 8 ini harus bisa gitu. Walaupun nanti memang akan ada peminatan khusus dalam skripsinya mahasiswa, tapi 8 peminatan ini semuanya harus bisa. Dan tergantung kompetensinya itu di RPS kan ada yang cukup tahu, ada yang harus sampai bisa ya kan, kalau menganalisis berarti bisa gitu. Jadi tergantung dari rencana pembelajarannya. Tapi 8 peminatan ini SKM harus bisa. Jadi diterjunkan menjadi apapun sebenarnya bisa seorang SKM gitu. Baik Bu, berarti terkait kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan masyarakat itu harus kompleks. Semua itu harus bisa dari 8 peminatan tersebut. Begitu ya Bu, terkait upaya-upaya yang dikerjakan, semua aktivitas yang menaungi peminatan seperti promosi kesehatan, administrasi, K3, epidemiologi, dan mind mapping yang didukung oleh biostatistik tadi ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu? Iya, silakan. Ini terkait pertanyaan nomor 2, banyak yang menanyakan nih Bu, terkait setelah lulus nanti kerjanya apa dan prospek kerja Kesmas itu apa saja? Dipersilahkan Ibu. Oh ya, baik. Nah, jadi banyak yang tanya ya, Kesmas itu tenaga kesehatan bukan sih kan gitu. Kesmas itu masuk tenaga kesehatan deh ya, ini mudah-mudahan saya tidak salah ya membaca undang-undang. Menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 ya tahun 2014 itu jelas ya di poin 7 itu jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Itu terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga di poin 7 itu. Jadi tenaga Kesmas itu masuk dalam tenaga kesehatan kan. Tenaga kesehatan itu banyak macamnya ya. Ada tenaga medis, psikolog, keperawatan, kebidanan, tenaga kefarmasian. Nah, nomor F ini tenaga kesehatan masyarakat. Jadi masuk dalam tenaga kesehatan. Nah, jadi kalau prospek kerjanya ya pasti yang paling utama, yang pertama pasti di bagian dari sistem kesehatan nasional SKN ya. Dia masuk bisa menjadi di rumah sakit ya, kemudian di puskesmas gitu ya. Nah, kemudian selain itu, jadi SKM itu kalau dalam pemerintahan itu kan ya bisa ya tadi yang saya sebutkan di rumah sakit dan di puskesmas. Lalu untuk sektor swasta, apakah juga punya potensi? Loh iya gitu. BUMN bisa, BPJS itu rekrutmennya besar-besaran, SKM juga dibutuhkan SKM gitu. Nah, bisa juga menjadi bagian tim dari LSM, dari lokal, nasional maupun internasional ya. Kemudian bisa menjadi enumerator ya, kontrak dengan swasta maupun pemerintah, misalkan Riskesdas. Oh, ini banyak sekali. Ada grupnya ini di Telegram itu. Enumerator Riskesdas, Rivaskes, ini kan kegiatannya rutin ya. Pencerah Nusantara gitu. PKH, Kemensos dan lain sebagainya. Bisa juga menjadi tenaga kontrak pemerintah ya. Ya, misalkan Pencerah Nusantara ya, sekarang masih ada ya. Kemudian UKM Desa. Bisa juga loh berwirausaha. Sekarang yang lagi itu bank sampah. Di Indonesia ini pengelolaan sampah itu masih kayak pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah dan kekompakan. Artinya itu sampai menjadi sebuah sistem itu yang rapi. Itu masih kurang ya, tidak tersistem dengan sangat rapi seperti di luar negeri. Mungkin kalau di kota besar mungkin saya
kurang mengamati juga. Tapi kalau saya lihat di sekitar Kediri ini kan kayaknya masih butuh sentuhan-sentuhan SKM ini ya. Menurut saya bank sampah itu ya, hal yang paling kecil aja memilah sampah itu belum terbiasa. Saya yakin di rumahnya adik-adik juga masih belum kan. Organik, anorganik aja kemudian dikelola dengan baik. Oh, belum ya masih. Nah, ini kan perlu sentuhan-sentuhan SKM. Itu sebenarnya peluang. Kemudian kalau nanti bisa melanjutkan S2, bisa menjadi dosennya seperti Freni ya, bisa menjadi peneliti dan fasilitator pemberdayaan masyarakat gitu. Terus kemudian juga bisa menjadi konsultan kesehatan masyarakat ya, itu di BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan besar ya, nanti melanjutkan, walaupun nanti mungkin membutuhkan pelatihan lagi untuk K3 itu. Oh, sangat potensi banget, sangat bisa. Ditanya, Bu, apakah saya bisa, Bu, menjadi ahli K3? Sangat bisa. SKM sangat bisa. Kemudian unit upaya kesehatan kesehatan masyarakat mandiri. Ini ada contohnya yang pernah gitu ya, Rumah Hebat Indonesia itu. Kemudian ya, kalau misalkan bekerja di selain bidang kesehatan masyarakat ya tetap bisa. Kenapa? Karena kan tetap ada skill-skill yang didapatkan dari mata kuliah umum MKU itu kan pentingnya. Jadi misalkan memang kemudian mau belok arah, tetap memiliki skill lain seperti kewirausahaan, mata kuliah umum itu ya yang lainnya. Nah, itu juga bisa bekerja misalkan di bank ya, seperti itu. Baik, berarti baik, berarti prospek kerja kesehatan masyarakat ini banyak ya Bu, untuk bisa menjadi bekerja di rumah sakit, puskesmas, terus sektor swasta seperti BUMN, BPJS atau LSM lokal dan nasional, menjadi enumerator Kesdas, PKH, dan banyak lagi ya Bu. Dan ada peluang tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Reni terkait wirausaha, berwirausaha, yakni peka terhadap lingkungan yang mana masih belum tersentuh dengan SKM, begitu ya Bu, seperti pengelolaan sampah atau bank sampah, seperti itu teman-teman. Iya, betul. Dan sekarang itu setiap puskesmas itu selalu loh, rekrutmen itu setiap tahun itu pasti SKM minimal paling sedikit itu 1 tiap tahun. Bayangkan ada berapa puskesmas di Indonesia, itu selalu setiap tahun saya perhatikan selalu ada rekrutmen dan sudah banyak. Jadi sekarang yang lebih menarik lagi, artinya jenjang karir seorang SKM di PNS pun ini patut untuk diacungi jempol. Banyak yang sudah menjadi kepala puskesmas. Dulu kan belum ada gitu ya. Sekarang sudah banyak ya yang menjadi kepala puskesmas. Bahkan beberapa dinas kesehatan itu kepala dinasnya adalah SKM sekarang. Ini kan berarti artinya luar biasa pengakuan sarjana kesehatan masyarakat gitu. Berarti bisa ada kesempatan untuk menjadi kepala puskesmas begitu ya Bu, untuk sarjana kesehatan masyarakat ini. Iya, berarti bisa merambah di struktural, walaupun kalau di rumah sakit masih ya belum ya, karena undang-undangnya wajib dokter, karena kan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain karena terkait medis. Tapi kalau memang di dinas kesehatan dan puskesmas itu ranahnya adalah masyarakat, kan memang difokuskan pada peningkatan kesehatan masyarakat, sehingga ya saya ikut sangat senang dan optimis ya dengan SKM ini, bahwa ternyata SKM akhirnya bisa menjadi leader of the artinya itu bidang kesehatan gitu di Indonesia gitu. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Ibu. Selanjutnya yakni melihat latar belakang lulusan Ibu Reni, kira-kira apa saja nih Bu tantangan kerja di bidang AKK menurut Ibu Reni? Dipersilahkan. Iya, kalau saya kan AKK, saya lebih ke manajerial dan kebijakan ya gitu. Tantangannya bagi adik-adik adalah
mungkin adik-adik ini apa itu namanya belajar lebih banyak terjun di dalam masyarakat. Jadi selama ini AKK memang tidak ada praktikumnya ya. Ini untuk adik-adik yang masih kuliah ya di bidang SKM. Kan AKK itu beda dengan minat lain. Jadi tidak punya laboratorium kan di kampus, tidak ada laboratoriumnya AKK. Itu diasah ya, diasah artinya praktek-praktek yang kita ajak terjun di lapangan itu adalah sebuah pengalaman yang itu sebenarnya sangat dibutuhkan ternyata nanti di tempat kerja. Contohnya misalkan ini salah satu aja karena banyak tools yang digunakan ya untuk mengevaluasi sebuah program ya, ataupun bagaimana melakukan perencanaan strategis, contohnya analisis SWOT gitu. Itu nanti akan sangat dibutuhkan karena keahlian penyusunan program itu butuh skill manajerial yang matang gitu. Kalau tidak diasah, jadi skill kalau tidak diasah itu tidak akan pernah bisa menjadi ahli. Menjadi ahli tidak bisa 1 hari ataupun 2 hari. Itu ahli apapun, termasuk saya gitu. Saya juga tidak merasa pandai sampai saat ini, saya terus belajar sampai saat ini. Karena apa? Kita sudah pas hari ini, kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu hal yang baru. Jadi harus selalu diasah. Jadi belajar nyetir mobil, begitu sudah puas, kita ya bisanya stagnan begitu. Kalau tidak, kemudian kita tidak menyetir lagi, kan lupa. Ya caranya belok gimana, menyeimbangkan antara kopling dan rem itu akan lupa. Itulah skill. Jadi harus dilakukan terus-menerus hingga menjadi ahli. Bahkan nanti saat adik-adik ini sudah bekerja, saya selalu mengingatkan, terutama alumni-alumni kan masih komunikasi dengan saya ya, banyak sekali, terutama bimbingan skripsi dengan Bu Reni. Itu selalu saya bilang, belajar. Hidup adalah belajar. Karena dengan belajar kita akan menjadi lebih baik gitu. Nah, itu saran saya. Jadi saat belajar kalau AKK itu ya belajarnya manajerial, kemudian menyusun program seperti itu kan, melakukan perencanaan strategis. Nah, itu ilmu-ilmu yang sudah kita berikan ya, saya dan Bu Gerardine ya kalau AKK ya di IK Baktiwiyata. Nah, itu. Nah, nanti kalau sudah bekerja pun sudah tahu ilmunya, jangan puas gitu, cukup puas, tapi terus belajar dengan cara apa gitu. Ya, nanti akan belajar dengan sendirinya dengan pekerjaan yang ada, ya kan? Itu kan belajar itu kadang karena ada masalah itu kita baru belajar, ya kan? Akhirnya kita mengatasi masalah itu bagaimana. Dulu waktu Bu Reni dan Bu Gerardine ilmunya nggak gini ya, kok agak meleset, itu hal yang biasa. Nah, disitulah akan belajar lagi. Yang pertama belajar itu dari masalah. Yang kedua belajar pada guru. Jadi kalau masih sekolah kan ada gurunya nih, ya kan ada dosen. Nanti kalau sudah kuliah ya cari guru dengan cara apa? Ikut seminar. Nah ini penting ya. Jadi seminar itu bukan hanya sekedar ikut datang absen enggak, tapi kita dengarkan. Karena di sana pembicara akan memberikan ilmu-ilmu baru yang diupdate. Karena kan kalian nggak kuliah terus, bekerja atau kuliah kan enggak. Nah, itu saran saya. Jadi yang pertama, belajar dengan betul, asah. Kalau sudah bekerja ya harus tetap terus belajar gitu. Ilmu-ilmu manajerial. Tantangannya ya itu ya, kalau AKK itu sulitnya adalah skill bagaimana melakukan perencanaan. Perencanaan ini kan apa ya? Tidak gampang ya Dek ya, karena perencanaan adalah fondasi awal sebuah program ataupun sebuah program kesehatan ya kan, ataupun perencanaan pembangunan kesehatan pembangunan dalam vaskes gitu, fasilitas kesehatan gitu. Itu kan kalau seseorang melakukan perencanaan itu sudah harus tahu finalnya itu bagaimana, kan proyeksi sampai bagaimana melakukan pengorganisasian, bagaimana melakukan penggeraan. Di sini skill kepemimpinan bekerja untuk membuat anggota bekerja, kemudian sampai bagaimana melakukan monitoringnya secara periodik, lalu bagaimana melakukan evaluasi, berarti harus sudah menentukan target-target. Nah, ini skill-skill
ini salah satu skill aja ini contohnya seperti itu. Nah itu tantangan AKK itu memang harus diasah gitu. Baik, Bu Reni, terima kasih. Berarti teman-teman terkait tantangannya selama ini dihadapi oleh Bu Reni terkait latar belakang AKK itu terkait skillnya teman-teman. Mengapa? Karena skill manajerial perencanaan itu sebagai pondasi untuk program kesehatan, fasilitas kesehatan seperti itu, Bu. Dan pesan dari Bu Reni tadi selalu diingat nih teman-teman untuk selalu belajar dan belajar, karena dengan belajar kita akan lebih baik seperti itu. Dengan belajar dari masalah seperti itu, belajar cari guru, belajarnya dengan guru. Kita akan terus belajar dengan mengikuti seminar-seminar, akan menggali ilmu-ilmu baru seperti itu. Benar, Bu Reni? Iya. Oh, ada lagi skill, ini hanya salah satu ya, kalau di AKK banyak juga skillnya. Ini yang penting juga skill ekonomi kesehatan itu yang tidak ada di tenaga kesehatan lain. Nah ini jadi harus diasah ya, seperti skill cost effectiveness benefit itu loh Dek, mengukur kayak gitu-gitu. Nah pokoknya banyak skill lah ya yang harus, ternyata itu sangat dibutuhkan nanti saat di lapangan saat bekerja gitu. Kalau AKK itu tantangannya ya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu. Yakni apakah peminatan pada prodi Kesmas itu berpengaruh pada prospek kerja nantinya? Kan peminatan itu biasanya kan untuk tugas akhir nih Bu. Nah itu nanti apakah berpengaruh nih Bu untuk prospek kerja selanjutnya atau masa depannya? Itu tergantung dari instansinya ya. Tetapi sampai saat ini memang kalau zaman saya sih tidak ada ya tulisan peminatan. Maksudnya, tapi sekarang kan ada surat keterangan ya yang menyatakan peminatan. Saya rasa itu tetap berpengaruh. Artinya mungkin apa yang dibutuhkan. Jadi kadangkala contohnya misalkan yang dibutuhkan adalah ahli kesehatan lingkungan, maka dibutuhkan mungkin bidang khusus peminatan kesehatan lingkungan. Tapi saya rasa kalau misalkan dalam proses rekrutmen, kemudian memang tidak dibutuhkan surat keterangan itu, ya semua SKM bisa masuk. Kalau berpengaruh, saya menjawabnya tidak bisa menjawab ya berpengaruh atau tidak berpengaruh, karena itu tergantung instansinya gitu. Tergantung rekrutmennya. Cuman kalau untuk PNS saya rasa kok mesti hanya SKM saja selama ini ya gitu. Sarjana kesehatan masyarakat nanti akan tergantung dari tes TKD, tes CPNS-nya itu loh. Itu kalau PNS ya, tapi kalau misalnya kayak swasta BUMN itu tergantung instansinya. Kalau kayak K3 itu saya rasa surat keterangan peminatan itu bukan itu yang diminta, tapi kayak kompetensi lain, pelatihan ya itu, tapi semua SKM bisa masuk gitu. Jadi tergantung instansinya ya. Saya tidak bisa menjawab dengan pasti karena selama ini saya lihat begitu. Baik Ibu, berarti terkait peminatan pada tugas akhir mahasiswa semester 8 itu berarti tidak mesti atau tidak berpengaruh, kurang lebih tidak antara berpengaruh dan tidak berpengaruh begitu ya Bu, melihat tergantung instansinya atau persyaratan untuk masuk melamar pekerjaan tersebut, begitu Bu? Iya, itu nanti sebenarnya untuk kebutuhan mahasiswa, sehingga mahasiswa itu bisa, karena gini, kita tidak bisa menjadi ahli 8-nya, ya kan ya sulit kalau misalkan menjadi ahli dari semua 8 peminatan itu. Makanya kenapa kok skripsinya itu peminatannya hanya dipilih 1, karena untuk mempermudah dalam proses melakukan penelitian. Tetapi pun dalam melakukan penelitian, peminatan ini juga bukan berarti tanpa arti ya, karena mengasah biar saya lebih ahli di bidang minat ini gitu daripada teman saya yang di bidang lain berarti ahli di bidang itu hanya mempelajari. Tetapi nanti kalau bekerja, kenapa ya
artinya kita akan bekerja. Sebenarnya kan kita tuh harapannya ya kan, harapan walaupun kenyataan tidak sesuai harapannya itu takdir, itu kita lain lagi ya. Tapi kan harapannya dengan kita bicara belajar lebih dalam dengan satu minat, sehingga itu akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passion kita. Karena SKM tidak mungkin passionnya itu kompleks. Seperti saya ya, karena saya mempelajari AKK. S2 saya AKK, S3 saya juga saya mengambil penelitian terkait kebijakan. Saya juga tidak terlalu pintar kalau bicara terkait K3, keseling gitu, di statistik gitu. Promosi kesehatan masih bisa saya pelajari, tapi untuk fak-fak minat lain saya juga tidak terlalu bisa deh gitu. Tapi saya tahu gitu ya. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan dosen lain di minat tersebut ya pasti lebih ahli dibanding saya. Seperti itu deh. Sama saja sebenarnya seperti dokter gitu kan. Dokter umum, tapi ada dokter spesialis kan punya minat lain-lain. Di keperawatan pun sama, ada peminatan juga, dan itu di semua S1. Di semua S1. Saya baru tahu juga di semua S1 ternyata selalu ada peminatan itu yang nantinya akan mengarah pada penelitian. Kayak di hukum itu ternyata ada peminatannya juga, pidana, perdata, tata negara, kayak gitu deh, kriminologi, apa macam-macam kayak gitu. Sama ternyata, karena kita tidak mungkin menjadi ahli semuanya gitu. Itu hanya terkait dengan skill kita belajar lebih dalam untuk satu minat gitu, yang nanti akan kita wujudkan dalam praktek kerja, kan harapannya begitu. Ya kayak di hukum itu juga gitu loh, sama saya baru tahu. Ternyata ya ada yang pidana, perdata, terus kemudian tata negara gitu ya. Gitu. Untuk nanti kalau misalkan di bagian pertanahan, pertanahan nanti diambil S2-nya jadi kenotariatan kayak gitu-gitu. Gitu. Kalau tata negara berarti dia nanti bekerjanya di bidang pemerintahan, sama seperti SKM ternyata. Baik Bu, berarti peminatan itu untuk akan kedepannya itu digali lebih dalam lagi dan untuk diimplementasikan saat bekerja seperti itu ya Bu. Iya, biar saat bekerja itu dia benar-benar mendalami gitu. Iya, benar. Karena nanti begitu di tempat kerja itu ternyata tidak 8 peminatan itu semua. Ya kan, pasti kan nanti epidemiolog berarti dia menjadi epidemiolog. Ahli keseling berarti dia hanya keselingnya. Dia bekerja di dinas kesehatan bagian sonogram berarti AKK-nya saja. Ya begitu deh. Karena tidak ada pekerjaannya. SKM kemudian bekerjanya menaungi semua 8 minat, tidak. Sama di yang lainnya juga sama. Sarjana lainnya ternyata memang konsepnya gitu. Jadi bukan aneh, tidak. Ya memang begitu gitu. Karena manusia ada batas kemampuan gitu. Baik Bu, berarti 8 peminatan tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Rani itu harus bisa diusahakan untuk bisa. Ya benar, dan lebih fokus mana yang akan mau diinginkan saat bekerja, seperti itu ya Bu. Iya betul. Ya, harapannya kan apa yang saya pelajari, passion yang sudah saya pelajari, nanti saya bekerja sesuai itu. Tapi kalau memang takdirnya tidak, ya jangan kecewa lah. Tidak ada ilmu yang sia-sia gitu. Iya, baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Iya. Tak terasa udah pertanyaan terakhir ini Bu. Yang terakhir ini, apa pesan Ibu untuk calon lulusan Kesmas yang masih bimbang pada prospek kerja di bidang Kesmas? Dipersilahkan. Gimana pertanyaannya? Ya. Pesan Ibu Reni untuk calon lulusan Kesmas yang masih bimbang terkait prospek kerja di bidang kesehatan masyarakat. Seperti itu Bu. Pesan? Gimana? Sorry sinyal. Gimana? Iya, mohon maaf Bu, saya ulangi kembali terkait pertanyaannya. Pesan Ibu Reni untuk calon lulusan kesehatan masyarakat yang masih bimbang nih untuk prospek kerja di bidang kesehatan masyarakat.
Oh, yang masih bimbang untuk prospek kesehatan masyarakat ya. Ya, pesan saya yang pertama ya, tidak ada ilmu itu yang sia-sia ya. Jadi belajarlah dengan baik gitu ya. Nah, bekerja itu kan ibadah ya kan. Jadi kita niatkan nanti untuk ibadah, apapun pekerjaan kita itu pasti akan baik bagi kita ya. Jadi ya kita berdoanya bahwa nanti tenaga SKM bekerja di bidang kesehatan masyarakat kan gitu ya. Tapi saya yakin bisa karena banyak sekali peluangnya ya sebenarnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga belajar. Hidup itu adalah belajar sehingga apa itu namanya saat kuliah adalah belajar, saat bekerja pun nanti setiap hari harus terus belajar karena dengan belajar kita akan berkembang gitu. Nah itu jadi harus tetap semangat. Ingat peluang SKM ini sangat banyak sekali ya. Dan ini kan di-share nanti di grup alumni. Jadi nanti kalau sudah lulus akan masuk di grup alumni WA. Itu nanti akan di-share. Selalu Bu Endah dan Bu Dianti itu men-share ini apa itu namanya rekrutmen untuk SKM itu banyak. Jadi jangan pernah apa itu namanya bimbang dan bingung saya nanti akan menjadi apa karena peluang kerjanya sangat banyak. Lakukan yang saat ini, belajar dengan baik gitu, belajar dengan baik. Nanti pasti apa itu namanya peluang itu akan banyak nanti saat lulus ya gitu. Saya ada ini apa itu namanya dari apa ini ada pernah pesan ya ini saya pernah baca dari para ini para ahli-ahli kesehatan masyarakat ini ya. Ini dari Pak Agung Dwi Laksono. Pernah tahu ya Pak Agung Dwi Laksono itu penulis buku ya. Nah, SKM itu tugas berat. Tentu saja karena itulah kita ada ini Pak Agung ya. Kemudian ada Pak Agus Samsudrajat, manapun kaki beranjak. Nah, terus ada lagi apa ya ini? Oh ini dari Muhammad Gandhi ya. Kepuasan terletak pada sebuah usaha bukan hasil. Berusaha yang keras adalah kemenangan yang hakiki, yaitu pesan-pesan para ahli kesehatan masyarakat. Muhammad Gandhi tapi beda ya, itu bukan. Nah ini saya baca dari buku-buku kesehatan masyarakat. Jadi itu Dek, nggak usah ragu dan tidak usah mengkhawatirkan tentang nanti bekerja. Kalau bekerja itu nanti itu adalah ibadah ya. Jadi kita niatkan ibadah itu pasti dapat. Saya sampai saat ini semua alumni bekerja gitu. Semua mendapatkan pekerjaan. Dan saya lihat ya ini dari yang kita masih komunikasi ya. Itu 80% itu di bidang kesehatan. Gitu. Banyak ya. Baik Ibu, Ya, mohon maaf apakah suara saya terdengar? terdengar. Baik, berarti terkait pesan dari Ibu Reni Ada untuk 3. ya mahasiswa yang masih bimbang terkait prospek kerja tadi itu, dari Ibu Reni tidak ada ilmu yang kuliah itu belajar, kerja juga belajar, akan bisa membuat kita terus berkembang. Seperti itu, Bu. Dan selalu semangat karena peluang dari kesehatan masyarakat nanti sarjana kesehatan masyarakat peluangnya begitu banyak. Iya. Baik. Wah, tak terasa sudah berakhir saja pertanyaan Bu. Sebelum menutup, saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari sharing bersama Ibu Reni pada hari ini terkait prospek kerja kesehatan masyarakat, yakni prospek kerja kesehatan masyarakat itu yang tadi terkait pengertian terlebih dahulu, Kesmas sebagai ilmu pengetahuan dan seni untuk memberdayakan masyarakat. Dan untuk kompetensi yang harus dimiliki SKM adalah ilmu yang kompleks karena banyak kompetensi untuk dikerjakan bukan
bukan hanya di masyarakat, namun dapat di lingkungan kerja seperti epidemiologi, statistika, administrasi kesehatan, gizi masyarakat, seperti itu Ibu. Setelah lulus prospek kerja Kesmas sebagai tenaga kesehatan dengan kompetensi tenaga kesehatan reproduksi, tenaga epidemiolog, tenaga keselamatan kerja, Kesmas bisa bekerja di puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan dalam peminatan AKK akan belajar dalam manajering dan administrasi kesehatan, dan tantangan dari Bu Reni tadi yang dihadapi adalah skill, seperti itu teman-teman. Mungkin dari Ibu Reni ada close statement untuk teman-teman di rumah, semangat atau hal yang ingin disampaikan untuk teman-teman di rumah, dipersilahkan. Iya, ya itu tadi. Untuk adik-adik mahasiswa tetap semangat ya dalam belajar dan terus berkarya ya karena hidup itu adalah belajar, maka harus belajar setiap hari agar kita menjadi pribadi yang terus berkembang dan bermanfaat ya bagi keluarga, bagi masyarakat tentunya ya. Dengan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat, gitu, kita melakukan pengabdian, kita menjadi bagian dari pembangunan negara. Gitu. Jadi kita menjadi pahlawan sebenarnya ya. Kita semua adalah pahlawan bangsa. Wah, statement yang sangat luar biasa dari Ibu Reni. Kita harus dituntut, maksudnya kita harus belajar dan berkarya, berkembang dan bermanfaat untuk keluarga, bangsa, seperti itu Ibu. Untuk bisa mengabdi kepada negara kita menjadi pahlawan seperti itu. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Reni yang sudah bersedia menjadi narasumber Public Health Talk. Semoga kami bisa bertemu kembali dan sharing lebih banyak lagi dengan Ibu Reni di lain hari. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu. Baik, saya Alfira Matin selaku pembawa acara dan mewakili panitia yang bertugas. Berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video Public Health Talk hingga akhir, dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.